Baik, sudah kembali ke layar lagi ya, ke screen lagi. Sudah terlihat ya screen-nya ya? Halo halo, sudah terlihatkah? Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kita sudah bahas ya minggu lalu mengenai aljabar vektor, maka sekarang saya akan masuk ke pembahasan baru yaitu kalkulus vektor. Nah, Anda tentunya sudah tahu apa itu kalkulus ya. Dan sebenarnya juga Anda sudah menerapkan sedikit banyak kalkulus ini dalam konsep vektor. Ada yang Anda bisa ingat nggak apa yang Anda sudah bahas di fisika dasar tentang konsep kalkulus vektor ini? Mungkin hari ini saya akan mengkhususkan pada pembahasan diferensi atau derivatif ya, derivatif, kalkulus derivatif ya, atau turunan. Ada yang ingat konsep turunan vektor yang Anda pelajari di fisika dasar atau mungkin di SMA? Garis singgung suatu kurva, Pak. Garis singgung suatu kurva ya, kenapa? Sebagai turunannya itu. Jadi saya punya kurva gitu. Iya. Maka turunannya itu adalah titik singgungnya, Pak. turunan dari kurva tersebut di titik tersebut ya. Iya. Seperti ini. Nah, ini garis singgungnya. Lalu apa? Apa yang dihitung oleh garis singgung ini merupakan apa? Gradien. Gradien. Oke. Ya. Mungkin saya perlu tulis lagi di sini. Tapi gini ya, saya perlu tekankan bahwa yaitu di kalkulus itulah definisi dari derivatif ya, atau interpretasi dari derivatif suatu kurva ya. Kalau ini adalah kurva dengan saya namakan kurvanya adalah f sebagai fungsi x, ya maka kemiringan ini diberikan oleh df dx, ya tentunya pada suatu titik tertentu gitu ya. Tapi df dx ini didefinisikan sebagai limit dari delta x mendekati 0, apa f x plus delta x, ya delta x adalah suatu perubahan kecil x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Tapi ingat, yang Anda bahas, yang Anda beri contoh ini adalah skalar ya, artinya adalah f ini tentunya yang Anda berikan kurva itu adalah skalar. Fungsinya fungsi skalar, jadi ini adalah turunan dari skalar. Ya, definisinya adalah ini. Tapi kalau saya minta tanya, apa contoh turunan vektor yang Anda temui di fisika selama ini ya? Selama Anda belajar fisika, kira-kira apa? Mungkin kecepatan dan percepatan, Pak. Betul sekali, kecepatan dan percepatan. Anda punya persamaan ya, atau Anda punya persamaan posisi ya, atau vektor posisi. Ya, vektor posisi. Maka dari vektor posisi ini saya sebentar. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Ya, dari posisi ini, kalau nggak salah saya sudah membahas ya, contoh posisi di sini ada nggak ya? Ya, di sini saya memberikan contoh misalnya vektor posisi dari suatu titik ya. Ya, vektor posisi, artinya vektor posisi adalah vektor yang memparametrisasi posisi dari partikel tersebut untuk setiap waktunya. Nah, kalau saya ingin mengetahui seberapa cepat atau seberapa besar pergerakan dari partikel tersebut, sorry, saya naruh dia di mana? Oh, salah saya hapus ya, sorry. Pindahin dia. Jadi kalau saya ingin mencari kecepatannya, berarti kita tahu ya di SMA atau di fisika dasar, Anda menghitung turunan dari vektor posisi terhadap waktu. Ya, demikian pula ingin mencari percepatannya, maka Anda melakukan turunan lagi atau derivatif lagi dari apa? Dari kecepatan terhadap waktu. Atau ini ekivalen dengan melakukan turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya, ini contoh dari turunan vektor yang sebenarnya Anda sudah ketemu juga, ya kan, di fisika dasar. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan turunan dari suatu vektor? Ya, hampir mirip seperti turunan dari suatu skalar, ya. Kalau misalnya di sini saya punya, katakan ini suatu vektor, ya. Ini saya akan menggunakan vektor. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi ya di awal bahwa dalam menjelaskan suatu konsep, saya akan membebaskan diri saya dari mengambil kuantitas fisika tertentu ya. Jadi ketika saya berbicara mengenai vektor, ya, saya akan menjadikan itu vektor sembarang saja ya. Tidak berarti itu adalah vektor kecepatan atau vektor percepatan ya. Jadi sembarang vektor ya, saya namakan vektornya A, dan A ini tidak lantas berarti karena dia A lalu ini vektor percepatan atau vektor potensial magnet, enggak. Dan vektor sembarang ini bergantung pada variabel sembarang juga, S. Oke. Jadi S ini tidak selalu harus punya arti fisis tertentu ya. S ini variabel sembarang saja. S ini bisa berupa waktu dalam satu konteks, bisa berupa posisi dalam konteks fisika yang lain ya. Jadi ini pembahasan matematis aja. S ini suatu variabel skalar. A ini adalah vektor yang bergantung pada suatu skalar. Nah, kalau saya ingin melihat perubahan ketika saya ubah S-nya menjadi S plus delta S, ya, maka saya bisa katakanlah ini adalah vektor yang A yang sama, tapi setelah variabelnya berubah menjadi S plus delta S. Ya. Jadi kita asumsikan vektornya ini memiliki arah yang berubah-ubah, ya, atau memiliki besar maupun arah yang berubah-ubah bergantung pada perubahan variabelnya. Ya. Misalnya S-nya itu adalah waktu, maka untuk waktu tertentu A-nya pada posisi di sini, ya, untuk waktu yang lain A-nya berada posisi di sini dengan besar yang berbeda pula. Maka saya bisa mendefinisikan selisih, ya, selisihnya, ya, gitu. Ini adalah delta A, gitu ya. Delta A di sini ya berarti definisinya adalah A untuk S plus delta S dikurang AS. Maka kita bisa mendefinisikan kalau A adalah suatu vektor, ya, A adalah suatu vektor sembarang
yang bergantung pada variabel S ya. Maaf sebentar. Oke, maka saya bisa mendefinisikan turunan dari A ya, dA ds. Ini turunannya didefinisikan sebagai limit delta S mendekati 0 dari A S plus delta S dikurang A S dibagi dengan delta S. Sampai sini ada pertanyaan? Ini definisi formal dari turunan suatu vektor. Ini berlaku untuk misalnya kecepatan sebagai turunan posisi, percepatan sebagai turunan kecepatan ya, dan seterusnya untuk semua vektor sembarang. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, nah sekarang bagaimana prakteknya? Ya prakteknya kalau saya punya vektor A, ya sorry, kalau saya punya vektor A, dinyatakan sebagai kemarin saya menggunakan AX atau A1 ya. Saya mau coba konsisten saja. AX ya, AX, I, AYJ, dan AZK, ya kan? AX, I, plus AYJ, plus AZK, ya. Di pertemuan lalu juga saya mengatakan bahwa ini bisa secara ekivalen kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. A1 gitu ya. A1I atau A1 dengan vektor basisnya adalah saya namakan E1 ya. Plus A2 dengan vektor basisnya E2 plus A3 dengan vektor basisnya E3. Saya sudah bahas ini kan ya? Kalau nggak salah. Ini bisa dinyatakan sebagai sumasi dari AI, EI. Ya, I-nya dari 1 sampai ya N. N ini dimensi. Kalau dimensi 3 berarti ya sampai 3 ya. Ini sama aja ya. A1 itu maksudnya AX, A2 AY, dan A3 adalah AZ ya. Dan di sini kita masih berbicara dalam konteks koordinat Kartesian ya. Jadi tadi AX, AY, AZ ya. E1 ini berarti I, E2 adalah J, E3 adalah K. Tapi nanti ketika kita berbicara dalam koordinat yang lebih general, maka ini bisa melabel bergantung koordinatnya ya. Jadi kalau koordinatnya tidak Kartesian ya berarti E1, E2, dan E3 adalah basis vektor dari koordinat tersebut. Tapi kita akan bahas itu nanti ketika kita membahas koordinat kurvilinear. Nah, kembali ke sini, ketika A adalah fungsinya seperti ini, ya, saya juga perlu menulisnya secara eksplisit bahwa tadi vektor A adalah fungsi S, ya berarti di sini AX-nya adalah fungsi S, AY-nya adalah fungsi S, ya, dan AZ-nya juga fungsi S. Secara umum ya, secara umum fungsi S. Bisa jadi dalam satu kasus salah satunya tidak fungsi dari variabel tersebut, tapi secara umum kalau suatu vektor adalah fungsi dari suatu variabel, maka komponen-komponen juga adalah fungsi dari variabel tersebut. Maka ketika saya ingin mencari dA ds,
ya berarti saya sederhana saja saya menurunkan masing-masing komponennya, ya. Di AY DS J plus D AZ DS K. Ya, ini adalah bentuk turunan vektor dinyatakan dalam komponennya. Nah, ini spesial untuk koordinat kartesian, ya. Maka basis vektornya ini konstan, ya. Jadi I, J, dan K ini bukan fungsi. Mereka adalah angka saja atau vektor angka saja, gitu ya. Jadi kita tidak menurunkan vektor I terhadap S, tidak menurunkan vektor J terhadap S, dan tidak menurunkan vektor K terhadap S. Tapi dalam kasus yang lebih general, ya, dalam kasus yang lebih general, saya perlu menurunkannya karena bisa jadi vektor satuan E1, E2, dan E3 ini masing-masingnya juga adalah fungsi dari S-nya. Jadi secara umum, saya akan menurunkan ini untuk kasus kartesian, ya. Kartesian. Maka di sini kalau secara umum, saya akan menuliskannya plus ya oke, saya tuliskan dulu semuanya. E2 gitu ya, plus D DS E3. Nah, tapi ini belum cukup, karena sekarang saya harus menurunkan juga vektor satuannya. Ya, jadi ini bagian yang turunan vektor satuan. Di DE1, DS, ya, tambah A2, DE2, DS, ya, tambah A3, DE3, DS. Oke, ya, ini secara umum ya, secara kurvilinear. Ini untuk kasus kurvilinear umum ya, artinya non-kartesian. Oke, contoh dari turunan vektor ya tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau saya punya vektor satuan sebagai fungsi waktu, misalnya adalah X, fungsi waktu arah I, plus Y, fungsi waktu arah J, gitu kan, plus Z, fungsi waktu arah K. Misalnya vektor satuan ini melabel ya, melabel suatu vektor ya. Mohon maaf. Saya punya suatu partikel di sini ya, yang katakanlah bermassa m, lalu partikel ini posisinya dilabel oleh vektor r. Maka tentunya r ini berarti adalah x arah fungsi t, y fungsi t, dan z fungsi t. Di sini saya memberikan mungkin ada fungsi t-nya juga. Ini katakanlah suatu koordinat 3 dimensi ya. Ini x, y, dan z. Nah, kalau misalnya partikel ini bergerak, ya kan, bergerak dalam ruang, ya, katakanlah kurva geraknya diberikan oleh kurva biru ini, ya. Maka untuk setiap waktu t, posisinya berubah-ubah tentunya kan ya. Di t sama dengan t1 di sini, t sama dengan t2 bisa jadi di sini, ya. Dan di t yang lain akan berubah lagi, ya. Nah, untuk setiap nilai t yang berbeda, maka secara umum posisi x, y, dan z-nya pun berbeda-beda. Ya. Dari situ kita bisa mencari kecepatan ya, atau seberapa cepat posisi partikel ini berpindah, itu dengan menghitung dr dt. Ya, ini adalah kecepatan, berarti ini adalah dx dt arah i ditambah
dy dt arah J ditambah dz dt arah K ya. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai P arah X ya ditambah V arah Y ditambah V arah Z. Ini kita namakan sebagai vektor T. Dan juga seterusnya ya, Anda bisa turunkan ini sekali lagi, maka Anda dapatkan percepatan. Seberapa cepat partikel tersebut berubah kecepatannya. Ya. Jadi di sini saya bisa mencari dv dt ya, atau ekuivalen dengan d kuadrat r dt kuadrat ya. Berarti ini adalah dvx dt arah i ditambah dvy dt arah j ya ditambah dvz dt arah k ya. Atau ini sama dengan kita namakan ax ya, percepatan tanpa topi. Percepatan arah x ditambah AY, percepatan arah Y, ditambah AZ, percepatan arah K, atau arah Z. Ini adalah vektor percepatan. Ya. Ini contoh bagaimana kita bisa mengkonstruksi turunan vektor dari suatu vektor. Dan di sini kita turunkan vektor terhadap suatu skalar ya. Jadi kita turunkan R terhadap T. T ini adalah variabel skalar ya. Jadi kita turunkan vektor terhadap skalar. Hasilnya adalah vektor. Ya. Jadi turunan dari vektor terhadap skalar, hasilnya adalah vektor. Turunan skalar terhadap skalar, hasilnya adalah, ada yang tahu? Turunan skalar terhadap skalar, hasilnya apa? Skalar. Skalar. Ya, skalar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Jelas ya? Baik. Nah, di kalkulus Anda sudah belajar mengenai sifat-sifat dari turunan ya. Sifat-sifat dari turunan apa saja? Turunan itu sifatnya distributif ya dan asosiatif. Jadi maksudnya gini, kalau ini kita ngomongin yang skalar dulu ya, turunan di kalkulus yang kalkulus 1 yang sudah pernah Anda pelajari ya. Kalau misalnya f adalah fungsi x ya dan g adalah juga fungsi x ya, maka f ditambah g atau f dikurang g ya, dan saya turunkan penjumlahan atau pengurangan ini terhadap x, maka kita dapatkan df dx ditambah atau dikurang dg dx ya kan. Anda sudah tahu kan sifat-sifat ini kan. Apalagi misalnya bagaimana kalau perkalian ya, perkalian antara dua fungsi skalar ini. Jadi kalau saya punya fx dikalikan dengan gx, maka turunan dari perkalian ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang ingat? F aksen X, df dx, ya. F aksen F, F aksen G, ya, atau df dx, yeah. Betul, sama saja. df dx dikalikan dengan gx, ya. Lalu ditambah ditambah fx dikali dg dx. Dikali dg dx, betul. Ini aturan yang orang namakan aturan Leibniz ya, Leibniz rule
Aturan Leibniz. Leibniz ini adalah salah satu matematikawan yang ikut mengkonstruksi kelahiran kalkulus ya. Termasuk dia memberikan kontribusi terhadap notasi-notasi yang digunakan ya, D per dx atau F aksen itu adalah notasi dari Leibniz ini. Nah, ini aturan Leibniz ya, Anda sudah buktikan ya di kalkulus ini ya. Lalu juga mungkin yang penting kalau misalnya saya punya suatu skalar ya, nilai bilangan skalar misalnya saya punya nilai skalar A, bukan skalar, konstanta maksud saya. Saya punya nilai konstan A, ya A ini suatu nilai konstanta, katakanlah nilainya 5 atau 10 atau 100 atau 12 gitu ya. Kalau saya kalikan nilai konstan ini dengan suatu fungsi skalar, maka kalau saya turunkan ini terhadap X, apa yang saya dapatkan? Ya, ini sih simpel aja ya. Karena A konstanta ini tidak diturunkan, ya berarti saya bisa keluarkan dari turunan ya. Jadi ini saya dapatkan A dikalikan df dx. Ya, ini sifat linearitas. Sifat linearitas dari operasi turunan. Nah, ini beberapa sifat atau properti dari turunan yang Anda sudah pelajari ya di kalkulus. Nah, berdasarkan definisi dari dari definisi turunan untuk vektor ini, maka kita juga bisa mengeneralisir sifat-sifat tersebut ya untuk turunan vektor ya, untuk turunan vektor. Mungkin agak sedikit lebih panjang ya kan, karena vektor ini operasi perkaliannya kan bisa dot product, bisa cross product ya. Jadi operasinya lebih banyak dibandingkan skalar, maka turunannya pun menjadi lebih variatif. Tapi in principle aturannya sama. Maksudnya sama gimana? Sama maksudnya seperti ini. Kalau saya di sini sifat-sifat turunan vektor. Nah, saya tidak akan buktikan satu persatu. Anda bisa gunakan definisi tadi ditambah dengan sifat-sifat turunan skalar, maka Anda akan dapatkan, Anda bisa buktikan hal-hal ini ya. Sifat-sifat turunan vektor sama seperti tadi sebelumnya, kalau saya punya suatu vektor, katakanlah vektor A, saya kalikan dengan suatu bilangan konstan, ya. A ini fungsi S, B ini konstanta, maka turunannya, ya ini simple adalah B dikali D A ds ya, atau Anda boleh menggunakan A aksen ya untuk melabel turunan ya. Lalu di sini juga berlaku tadi sifat penjumlahan. Kalau saya punya A adalah vektor dan B adalah vektor juga, sebentar lagi. Oke, saya lanjutkan. Maka ini dapat ditulis sebagai ya, DADS plus, kalau ini dikurang ya sama juga dikurang berarti ya, kurang DB DS ya. Operasi turunan dari aljabar penjumlahan vektor ya simple seperti itu ya. Tidak ada yang terlalu berbeda. Nah, sekarang bagaimana kalau saya perkalian vektor? Nah,
Tapi perkalian vektor itu kan bisa dua jenis ya. Bisa perkalian skalar atau dot product maupun perkalian silang atau cross product ya. Sekarang kita membahas dot product dulu. Kalau misalnya saya punya vektor A didotkan dengan vektor B, maka apa hasilnya? Nah, oke, ini mungkin kita bisa membahas kira-kira hasilnya apa. Ini saya tulis dulu ya hasilnya. Ini sama seperti Anda punya dua skalar yang Anda kalikan, maka kita di sini berlaku aturan Leibniz. Ya. Aturan Leibniz tadi berlaku. Tapi aturan Leibniz-nya kita modifikasi untuk yang vektor. Maksudnya gimana? Berarti di sini saya punya dA ds dot B, ya. Ini operasinya dot product antara turunan A dengan B ditambah A dot dB ds. Nah, ini kan sebenarnya aturan Leibniz kan, tapi sekarang berlaku untuk vektor ya. Perkalian dari turunan fungsi pertama, turunan dari fungsi pertama dikalikan dengan fungsi kedua, ya kan, ditambah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Tapi karena operasinya dot product, maka perkaliannya menjadi perkalian titik atau dot product ya. Coba kita lihat benar nggak sih ini berlaku seperti ini ya. Sini saya ambil contoh, saya ambil pembuktian. Misalnya A, tadi saya tuliskan sebagai AX, I ditambah AY, J, ya, ditambah AZK, dan B adalah BX arah I, ditambah BY arah J, ditambah BZ arah K, ya kan? A dan B ini masing-masing fungsi S. Jadi AX, AY, AZ ini juga fungsi S maksud saya. Demikian pula BX, BY, BZ ini masing-masing fungsi S juga. Nah, sekarang A dot B ini hasilnya apa? A dot B ini kan kita sudah tahu ya, ini adalah AX, BX ditambah AY, BY ya, ditambah AZ, BZ. Maka kalau saya turunkan A dot B ini, ya berarti saya menurunkan ini semua, ya kan? Maka saya menurunkan D per DS dari AX BX, ya, ditambah D per DS dari AY BY, ditambah D per DS dari AZ BZ. Nah, ini masing-masingnya AX, BX, AY, BY, AZ, BZ adalah perkalian dua buah skalar, ya kan? Karena AX, AY, AZ, BX, BY, BZ ini adalah komponen skalar dari vektor A dan vektor B. Jadi perkalian AX dan BX ini adalah perkalian dua buah skalar. Nah, maka di sini aturan Leibniz untuk skalar berlaku, ya, di sini. F dan G tadi kan dua buah skalar, fungsi skalar, ya. Maka di sini juga berlaku. Maka di sini saya bisa menuliskan ya, saya gunakan aksen aja biar nggak lama ya. Di sini AX aksen BX ditambah AX BX aksen, ya kan? Ini dari suku yang pertama, dari suku yang ini. Dari suku yang kedua saya punya AY aksen BY ditambah AY BY aksen, ya. Dan terakhir dari suku yang ketiga AZ BZ saya punya AZ aksen BZ ditambah AZ BZ aksen. Jadi aksen di sini F aksen di sini maksudnya adalah DF DS ya. Ya kan? Nah, ini kan kalau Anda
arrange, Anda tulis, ini kan adalah, saya bisa menuliskan seperti ini ya. Saya bisa kumpulkan yang ini, dan ini di satu kurung. Ya, AX aksen BX ditambah AY aksen BY, ya, ditambah AZ aksen BZ. Saya kurung sendiri. Lalu saya tambah sisanya, ya. Sisanya adalah ini, dan itu. Yaitu AX BX aksen ditambah AY BY aksen ditambah AZ BZ aksen. Nah, Anda lihat suku pertama atau kurung pertama ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami nggak penjelasan saya sejauh ini? Halo, halo. Ada yang bingung? Oh, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nah, itu kan kalau misalnya AX plus BX, nah kalau misalnya itu dua-duanya angka, berarti turunannya 0 dong, Pak. Yang ini? Nggak perlu satu-satu gitu, apa gimana? Yang mana yang ini? Yang dicontoh A dot B itu, Pak. Yang mana tuh? Yang di bawah. Nah, itu kan kalau A dot B itu kan AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Nah, kalau misalnya itu komponennya itu angka semua, berarti turunannya bakal 0 dong, Pak. Iya, betul sekali. Oh. Kalau AX, BX, AY, BY, dan AZ, BZ-nya, maksudnya AX, AY, dan AZ, lalu BX, BY, dan BZ semuanya angka ya, maka vektor A dan vektor B ini adalah vektor konstan, tidak bergantung pada variabel apapun. Ya, kalau Anda punya vektor konstanta, diturunkan ya hasilnya 0 juga. Sama seperti skalar konstan atau konstanta biasa. Oh, oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, oke, sekarang kita di sini. Anda lihat AX, BX, AY, BY, AX aksen BX maksud saya, plus AY aksen BY, plus AZ aksen BZ, ini kan seperti hasil suatu dot product ya. Dot product dari apa ini? Kalau Anda lihat ini kan adalah ini, Anda bisa pandang sebagai dot product dari vektor A aksen didotkan dengan vektor B. Ya, A aksen maksudnya DADX. Ya. Kan komponen dari A aksen adalah AX, aksen, arah I, ditambah AY aksen arah J, ditambah AZ aksen arah K. Ya kan? Didotkan dengan vektor B. Maka saya dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, sama untuk yang ini juga. Anda lihat bahwa ini sebaliknya bisa ditulis sebagai vektor A didotkan dengan vektor B aksen ya. B aksen maksudnya DBDS. Ya kan? Jadi di sini Anda lihat bahwa turunan dari A dot B ya, turunan dari A dot B atau D per DS dari A dot B, atau kalau secara singkat juga bisa ditulis sebagai A dot B ini di aksen gitu ya. Ini dapat ditulis sebagai A aksen B, A dot B ditambah A dot B aksen. Nah, maka ini terbukti ya. Maka di sini terbukti kan sifat dari aturan Leibniz untuk perkalian vektor. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya?
Oke, selanjutnya tadi salah satu sifat. Saya lanjutkan sifat lainnya. Sifat lainnya adalah kalau saya punya turunan terhadap saya punya vektor A, ya. Sorry. Saya punya vektor A yang saya kalikan dengan suatu skalar. Ini vektor A dikalikan dengan skalar fungsi skalar F. Ya. Jadi ada fungsi skalar F, ada fungsi vektor A. Nah, bagaimana ini sifatnya? Ya, dengan menggunakan aturan Leibniz, Anda bisa juga tunjukkan bahwa ini sama saja. Ini bisa ditulis sebagai df ds dikali vektor A, ya, ditambah F dikali dA ds, ya, sama saja. Anda bisa gunakan cara yang tadi saya gunakan. Saya tidak akan menurunkan satu persatu semuanya. Demikian pula kalau saya punya operasinya cross product, ya. Tadi kan dot product. Kalau ini operasi antara vektor dengan skalar. Sekarang saya punya vektor A di-crosskan dengan vektor B. Nah, dengan penalaran yang sama, Anda bisa buktikan bahwa ini adalah dA ds cross B, ya. Di sini saya kurung agar tahu operasi mana dengan mana duluan, ya. Ditambah A cross dB ds. Ya, ini pembuktiannya sama persis, ya. Cuman mungkin lebih panjang karena cross product, ya. Tapi tidak terlalu sulit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sekarang saya coba ambil aplikasinya di fisika itu seperti apa sih? Misalnya, saya punya momentum sudut, momentum angular. Ada yang tahu definisi momentum sudut seperti apa? R cross P, Pak. R cross P. Apa itu P? Momentum linear. Momentum linear, ya. Jadi kalau misalnya saya punya di sini saya pakai. Kalau saya pakai seperti ini, ya, saya punya suatu partikel atau suatu partikel yang diparametrisasi oleh vektor posisi, ya. Ini R, dan partikel tersebut katakanlah memiliki momentum, ya. Jadi partikel ini bergerak, ya, dalam lintasannya. Gitu, ya, dalam satu ini tertentu momentumnya itu arahnya misalnya sini, misalnya, ya kan, karena kecepatan geraknya arahnya ke sini, gitu. Maka ini adalah momentumnya. Maka kita bisa mendefinisikan momentum sudut, ya, dari partikel ini, ya, relatif terhadap titik acuan atau sumbu rotasi, ya, sebagai R cross P, gitu, ya. R cross P. Kalau misalnya konfigurasi sistemnya seperti ini, ya, maka arah momentum sudutnya kemana nih? Katakanlah P tegak lurus dengan R untuk memudahkan.
Ada yang bisa jawab arah momentum sudutnya kemana nih? Keluar bidang, Pak. Apa? Keluar bidang. Keluar bidang. Pakai aturan tangan kanan. Coba Anda gunakan, Anda sapu. Ya, Anda sapu 4 tangan itu gunakan untuk mengarahkan dari R ke P. Anda gunakan untuk dari R ke P. Karena sebenarnya vektor R itu kan sama aja di sini ya. Ya. R-nya kan ke sana kan. Ini R. P. Maka jadi R cross P itu berarti cross produknya ke sini ya. R cross P ini arah yang ditunjuk oleh 4 jari Anda. Maka sisa jari jempol Anda menunjuk kemana tadi? Jawaban terakhir. Menembus bidang ya. Jadi masuk ke dalam. Ya. Masuk ke dalam bidang. Itu adalah arah dari momentum sudut si partikel tersebut. Oke, saya punya momentum sudutnya didefinisikan sebagai R cross P. Sekarang kalau saya turunkan momentum sudut ini ya, jadi R ini fungsi waktu, P juga fungsi waktu ya. R adalah vektor posisi yang fungsi waktu ya. P juga adalah momentum linear yang fungsi waktu karena P didapatkan dari M dikali V ya. P adalah turunan dari R. Oke, saya mungkin perlu tulis dulu ya. P di sini momentum linear. Momentum linear dan ini besarnya adalah massa dikalikan V ya. V adalah dr dt ya kan. V, definisi V. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya turunkan L terhadap T? Jadi saya derivatifkan. Ya, maka ini adalah d per dt dari R cross P. Ini bentuknya apa? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat aturan Leibniz untuk cross product. Ya. Turunan dari vektor pertama di-crosskan dengan vektor kedua, ditambah vektor pertama di-crosskan dengan turunan vektor kedua. Maka di sini saya punya dr dt cross P ditambah R cross dp dt. Nah, di sini ada pertanyaan? Nah, coba lihat suku pertama, dr/dt tadi apa definisi dr/dt? Dr/dt adalah V ya. V di-crosskan dengan P. Ditambah di sini adalah R cross dp dt. Nah, tadi P itu adalah M dikali V ya, maka suku pertama ini dapat saya tulis sebagai V cross MV, ya kan? Massa ini kan skalar ya, maka saya bisa keluarkan dari cross product, maka ini sama dengan M dikalikan V cross V. Apa hasilnya? 0, Pak. 0. Maka V cross P ini 0 ya. Karena V cross V ini 0. Good. Nah, sekarang berarti tinggal suku kedua yang survive. Ya, suku kedua yang masih ada. Sekarang Anda lihat, dP per dt ini apa? Di fisika dasar ada yang ingat dP per dt? Impuls. Definisi apa? Apa? Ya, Pak. Impuls bukan? Impuls itu kan sebenarnya dimensi yang sama dengan momentum ya. Kurang tepat. Gaya, Pak. Apa? Gaya. Gaya. Definisi Newton untuk gaya adalah perubahan momentum per satuan waktu. Ini adalah gaya ya. Jadi sekarang
DL per DT ini adalah R cross T. R cross F maksud saya. Ya. Gaya. Nah, apa itu R cross F? Ada yang ingat? Di fisika dasar? Cross product Torsi, antara Pak. lengan gaya dengan gaya apa tadi? Torsi. Torsi, betul. Torsi simbolnya apa kalau di fisika dasar? Saya mau nyamain biar nggak bingung. Tahu. Tau, oke. Saya gunakan tau. Ini adalah tau. Ya. Jadi torsi itu berarti kalau saya punya lengan gaya, ya, gitu ya. Ya sebenarnya hampir mirip seperti L, cuman lalu di sininya adalah di sini saya tidak harus sudutnya 90 derajat ya. Ini adalah R, ini adalah F, gitu ya. Maka R cross F itu adalah torsi. Arahnya kalau R-nya, kalau konfigurasi seperti ini, R cross F arahnya kemana? Ini lengan gayanya, ini arah gaya yang diberikan. Masuk, Pak. Masuk lagi, sama seperti tadi ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa torsi juga bisa didefinisikan sebagai perubahan momentum sudut per satuan waktu. Dan dari sini implikasinya adalah kalau misalnya kita punya torsi eksternalnya 0 atau torsinya 0, berarti tidak ada torsi yang bekerja pada sistem, ya. Kan di sini jika torsinya 0, ya maka DL per DT sama dengan 0. Konsekuensinya apa? L-nya sama dengan apa? Ada yang tahu? Kalau turunan dari suatu kuantitas 0, maka kuantitas tersebut adalah Star. Konstan. konstan. Skalar, Anda tidak bisa bagaimana mungkin dari suatu vektor sama dengan skalar. Ini kan vektor kan? Bukan skalar, tapi konstan ya, yang tepat. Ya, ini sama dengan konstanta. Artinya dia tidak bergantung pada waktu. Ya. Nah, di sini inilah yang kita namakan sebagai hukum kekekalan momentum sudut atau hukum kekekalan momentum angular. Yaitu jika tidak ada pemberian torsi dari luar, maka momentum angular suatu sistem ini kekal, ya, tidak bergantung waktu. Oke, ini contoh aplikasinya yang bisa kita tarik untuk kasus operasi turunan dari perkalian produk dari dua buah vektor. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini mengenai operasi vektor. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau dia berarti saya asumsikan tidak ada. Nah, sejauh ini saya membahas mengenai turunan total ya. Di kalkulus Anda sudah belajar mengenai turunan parsial? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke. Jadi tadi kita membahas misalnya fungsi skalar. Ini mungkin kita coba bahas turunan parsial di sini ya. Nah, tadi kan saya mengambil contoh fungsi skalar f, ya, atau fungsi vektor a gitu ya. Ini mereka saya ambil contoh fungsi satu variabel. Maksudnya apa? Maksudnya tadi f hanyalah fungsi dari x saja gitu ya. Atau kecepatan hanyalah fungsi, ini vektor ya. Ini skalar, ini vektor fungsi dari waktu saja gitu kan ya. Dan contoh-contoh yang lain ya, Anda bisa generalisir ya. Nah, tapi juga di
alam kita bisa temui fungsi baik vektor maupun skalar yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Ya. Itu yang kita namakan sebagai fungsi multivariabel. Ya. Fungsi multivariabel. Ya. Ya, secara umum, secara matematis, misalnya f ini fungsi dari x, y maupun z, ya, fungsi dari 3 variabel ya. X, y, z ini dalam konteks aplikasi tertentu di fisika bisa berupa ya x, y, z pada 3 dimensi ya. Tapi tidak harus ya. F ini fungsi sembarang, x, y, z ini 3 variabel sembarang ya. Pokoknya dia bergantung pada x, y, dan z ya. Atau juga saya bisa punya fungsi skalar, fungsi vektor juga bergantung pada sama ya, x, y, z, atau tadi kalau saya pakai s ya, u atau v ya. Ini apa sembarang ya, s, u, v ini sembarang ya. Pokoknya dia lebih dari satu variabel. Oke, contohnya apa? Contohnya di matematik ya, misalnya saya punya fungsi multivariabel f, x, y, z, ya ini bisa apapun ya. Misalnya saya bisa tulis ini adalah x kuadrat e pangkat y ditambah 2 sin z. Ini contoh ya, Anda bisa generalisir contoh yang lain ya. Oke. Atau bisa juga misalnya seperti ini ya, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ya. Atau misalnya juga eksponensial xy dikalikan sin x z ya, per y kuadrat atau apapun lah, fungsi yang Anda bisa konstruksi fungsi sembarang yang bergantung pada 3 variabel ini ya, pada x, y, dan z. Jadi untuk selanjutnya untuk memudahkan saya akan menggunakan x, y, dan z ini sebagai variabel di mana fungsinya bergantung, baik fungsi skalar maupun fungsi vektor ya. Dan meskipun Anda bisa saja punya fungsi yang bergantung pada lebih dari 3 variabel, nggak ada masalah gitu ya. Tapi dalam aplikasi di fisika, sebagian besar akan bergantung hanya pada 3 variabel saja, karena ini umumnya misalnya 3 variabel ini dapat kita identifikasi sebagai variabel panjang, lebar, dan tinggi atau x, y, z dalam 3 dimensi ya. Ini contoh-contoh yang bisa Anda generalisir ya. Ini Anda bisa berpikir fungsinya apapun ya. Demikian pula fungsi vektor ya. Anda bisa punya fungsi vektor yang bergantung pada x, y, z juga. Jadi misalnya saya punya vektor A fungsi dari 3 variabel x, y, z ya. Maka artinya apa? Artinya masing-masing AX, AY, dan AZ juga fungsi dari X, Y, Z. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya misalnya apa ya? Ya macam-macam ya. Misalnya saya bisa tuliskan sinus x kuadrat y gitu ya pada arah i ditambah eksponensial z saja pada arah j ya, ditambah mungkin saya punya y min z kuadrat gitu ya pada arah k. Jadi apapun ya, fungsinya apapun. Dan di sini perlu dipahami bahwa AX ini secara umum adalah fungsi dari X, Y, Z. AY secara umum adalah fungsi X, Y, Z, dan AZ secara umum adalah fungsi X, Y, Z ya. Jadi jangan karena AX maka dia fungsi X saja, jangan dipahami seperti itu ya. AY maka fungsi Y saja, enggak.
AZ, maka fungsi Z saja. Contoh yang saya berikan ini Anda lihat bahwa AX-nya adalah sinus dari X kuadrat Y. Ya. AY-nya malah tidak bergantung pada Y. AY-nya adalah E pangkat Z. Ya. AZ-nya adalah Y min Z kuadrat. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Ini fungsi multivariabel. Fungsi skalar maupun fungsi vektor yang multivariabel. Contohnya apa di fisika? Banyak. Misalnya temperatur, ya gitu ya. Anda bayangkan di ruangan Anda ya, di kamar Anda gitu ya. Misalnya temperatur di kamar Anda bisa mengukur temperatur di kamar Anda ya. Misalnya Anda punya kamar yang ber-AC, lalu Anda ukur temperatur di kamar Anda. Katakanlah suhunya ya 25 derajat Celcius. Tapi sebenarnya suhu 25 derajat Celcius itu kan tidak selalu merata di semua titik di kamar Anda kan. Ya. Artinya kalau Anda ukurnya, Anda pegang termometernya itu di dekat AC, bisa jadi mungkin suhunya 20 derajat Celcius, ya kan? Kalau agak jauhan dikit, atau di pojok, di titik paling jauh dari AC, mungkin suhunya 27 derajat Celcius, ya. Jadi di sini temperatur ruang, temperatur kamar, itu sebenarnya bergantung pada di titik mana Anda mengukur temperaturnya, ya. Karena ruang itu ada, kamar Anda 3 dimensi ya, ada X, ada Y, ada Z. Ya, secara umum temperatur itu fungsi dari titik posisi X, posisi Y, dan posisi Z. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Ini contoh yang skalar. Jadi temperatur inilah suatu fungsi skalar yang multivariabel. Ya. Contoh yang vektor, fungsi vektor misalnya adalah medan gravitasi atau medan listrik, ya. Saya ambil contoh medan listrik atau medan gravitasi, ya, ekuivalen. Secara medan listrik simbolnya adalah E, ya, X, Y, Z. Maksudnya apa? Medan listrik, misalnya di ruangan Anda mengukur medan listrik di ruangan Anda, ya. Ini juga akan bergantung pada di posisi mana Anda akan mengukurnya, ya. Kalau di dalam ruangan itu ada sumber muatan, maka posisi yang dekat ke sumber muatan tentu medan listriknya akan besar, ya kan? Di posisi yang lebih jauh dari sumber muatan, medan listriknya akan kecil. Jadi sekarang E ini akan bergantung pada di posisi X, Y, maupun Z. Oke. Setiap titik di ruang Anda itu nilai E-nya bisa jadi berbeda. Nah, ini contoh dari fungsi vektor yang multivariabel. Sampai sini ada pertanyaan? Bentuk fungsinya ya bergantung ya. Kalau misalnya saya mau tahu bagaimana bentuk fungsi medan listriknya, isi fungsinya secara eksplisit, ya bergantung kasusnya ya. Ya tapi bisa juga Anda sembarang tergantung kasus medan elektromagnetik yang kita tinjau ya. Saya tidak akan mengambil contoh yang spesifik, tapi di sini saya cuma mengilustrasikan bahwa di fisika, di aplikasi kehidupan sehari-hari, medan listrik ini contoh dari vektor yang multivariabel. Temperatur ini contoh dari skalar yang multivariabel. Oke, ada pertanyaan tadi? Nggak ada. Nah, sekarang kalau dia multivariabel, lalu bagaimana caranya kita turunkan dia? Ya, kalau F adalah fungsi X, Y, dan Z, lalu bagaimana kita turunkan dia? Artinya gini, kalau saya turunkan F, berarti pertanyaan selanjutnya adalah, saya turunkan terhadap variabel yang mana? Ya kan? Kalau tadi cuma satu variabel, ya jelas turunannya terhadap variabel X saja, ya, atau variabel T saja, gitu ya. Tapi kalau sekarang multivariabel, maka pertanyaannya adalah saya turunkan F terhadap yang mana? Terhadap X, terhadap Y, atau terhadap Z? Nah, disinilah konsep turunan parsial ini muncul. Ya, turunan parsial ini muncul. Di sini saya akan definisikan turunan parsial F
terhadap salah satu variabelnya, ya. Nah, simbolnya adalah ya kalau orang Indonesia bilangnya do di sini ya, do f, do x, ya. Kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya sama aja, bilangnya partial derivative, gitu. Partial derivative of f, partial derivative of x, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai turunan parsial. Parsial itu ada sebagian gitu ya. Parsial f terhadap x. Artinya apa? Artinya di sini kita menurunkan fungsi f hanya terhadap x. Dengan kata lain, variabel y dan variabel z kita asumsikan konstan, jadi tidak berubah. Nah, definisinya seperti apa? Ya, definisinya mirip seperti definisi kita mendefinisikan turunan. Jadi di sini limit delta x mendekati 0, ya. Nah, fungsinya f-nya x plus delta x, tapi bukan hanya x saja ya, variabel ada y dan ada z. Nah, di sini yang kita jumlahkan dengan deltanya adalah x saja, y dan z kita asumsikan konstan. Dikurang dengan fungsi awal, dibagi dengan delta x. Inilah definisi dari do f, do x, atau turunan parsial f terhadap x. Nah, dengan analogi yang sama, saya juga bisa menurunkan do f, do y, ya. Jadi di sini saya turunkan f terhadap y dengan asumsi x dan z-nya dibuat konstan. Jadi ini sama dengan limit dari delta y menuju 0 f x, ya, y ditambah delta y, ya, z dikurang f x y z dibagi delta y, ya. Demikian pula yang z. So, z ini adalah limit delta z mendekati 0 f x, y, z ditambah delta z dikurang f x, y, z. Ini dibagi dengan delta z. Ada pertanyaan sampai sini mengenai turunan parsial, ya, konsep turunan parsial? Untuk yang vektor sama juga ya. Untuk yang vektor sama juga, tinggal diganti f-nya dengan vektor aja, vektor a gitu aja. Tapi argumen di dalam kurungnya ini sama ya. Jadi saya tidak perlu menulis ulang lah. Nah, misal untuk vektor, kalau saya punya vektor a, fungsinya x, y, z, kalau saya turunkan do a, do x, maka secara komponen skalarnya berarti saya turunkan masing-masing komponen skalarnya terhadap x saja. Di do ax, do x, arah i gitu ya, ditambah do ay, do x, arah j, ditambah do az, do x, arah k. Ya, seperti ini ya. Oke, kita ambil contoh misalnya tadi saya punya, ya oke saya ambil sendiri aja lah ya. Misalnya saya bikin sendiri lagi. Saya punya fungsi f, x, y, z tadi adalah xy e pangkat z kuadrat gitu ya, dikali sinus y misalnya ya. Tahu ini nggak usah terlalu rumit lah. Ini x ginilah, x dikali e pangkat z kuadrat dikali sin y ya. Ini contoh ya. Lalu apa turunan parsialnya?
turunan parsial terhadap X. Ada yang tahu? E pangkat Z kuadrat kali sini ya, Pak. Betul. Jadi pada contoh ini, Anda hanya menurunkan fokus pada X-nya saja. Jadi Anda turunkan apa? X-nya saja. Nah, ini X-nya diturunkan jadi 1 ya. Nah, Z kuadrat dan Y-nya atau Z dan Y-nya ini dianggap konstan. Jadi di sini Anda sisanya tinggal Z kuadrat sin Y gitu ya. Turunan terhadap Y-nya ada yang tahu? Turunan parsial X. terhadap Y? X dikali E pangkat Z kuadrat kali cos Y. Betul sekali. Cos Y, betul. Turunan terhadap Z-nya? 2x. Ya, oke. Ada 2, lalu ada X. Ada Z, turunnya Z-nya ya. 2, iya. Kali kan. Z. Lalu Oke. apa? E pangkat Z kuadrat. Ya. Kali Ya. sin Y. Oke. Bisa paham ya? Contoh lain. Saya ambil contoh lain. X, Y, Z ini misalnya tadi saya ambil yang di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Atau saya bikin lebih rumit lah ya. Akar. Ini suatu fungsi skalar. Coba do F do X-nya apa? Yang tahu? Do F do X-nya? Ya, ini kan bisa, Anda kan bisa tulis ini sebagai X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah gitu kan. Ya enggak? Oh iya. Ya, berarti sekarang kalau saya tulis do F do X-nya, turunan parsial F terhadap X-nya, pelan-pelan aja kita turunkan. Setengah. Ada turun setengah turun, betul? Kali 2x Dikali 2X, betul? kali x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat Pangkat. akar Pangkat berapa? Min setengah. Min setengah ya. Jadi itu sama dengan seper gitu ya, akar. Ya atau pangkat min setengah itu kan berarti kan seper pangkat setengah gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah ya. Ini kan kalau saya sederhanakan jadi X per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, good. Lalu do F do Y-nya? Sama Pak, yang Sama, pembilangnya X dikali Y. Ya, penyebutnya sama ya. Jadi tinggal Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Bagus. Dan do F do Z-nya, ya Anda bisa lihat bahwa ininya sama ya. Z per akar yang sama. Oke, bisa ya mengoperasikan parsial derivatif ini, turunan parsial. Sekarang coba kita ambil contoh turunan parsial terhadap vektor. Misalnya saya punya vektor vektor A ya, tadi saya ambil. Ya, saya ambil contohnya di mana ya? Saya ambil, oke, Z X Y kuadrat ya Z kuadrat. Ini saya ambil misalnya gini. Ini adalah
XZ arah I min XY kuadrat arah J ya plus X kuadrat arah K. Oke, misalnya seperti ini. Ya. Maka do X-nya apa? Kira-kira apa? Do X-nya. ZI ya Pak? Z arah I. Z pangkat I saja ZI Minus 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 E kuadrat arah J ya Pak? E betul. kuadrat J Lalu Tambah 2X. tambah 2X arah K. betul sekali. Bisa ya? Do A, do Y-nya XZ arah apa? Negatif 2X Y arah Z. Minus 2XY arah J. Saja. Ada yang tahu kenapa? Karena yang lain dianggap konstan. ya? Betul sekali, karena komponen yang lain tidak mengandung kebergantungan terhadap Y. Kalau do A, do Z, X arah I. X arah I saja. Bisa ya? Saya ambil contoh satu lagi deh, biar lebih paham. Apa ya? Contohnya, jadi ada contoh di, bentar. Bentar, saya ambil dari buku ya. Nah. Misalnya, contohnya sebagai berikut nih. Vektor A-nya agak rumit sedikit lah ya, biar ada tantangannya. 2X kuadrat Y minus X pangkat 4. Ditambah E pangkat XY dikurang Y sin X arah J ya, ditambah X kuadrat cos Y arah K. Nah, ini saya punya vektor yang seperti ini gitu komponennya. Kalau partial derivatifnya untuk arah X. Do X-nya apa? Berarti langsung 4XY gitu Pak? 4XY min. Ada 4XY. Ya, oke, 4XY, betul. Ya, 4XY min 4X Min. pangkat 3. Betul. X Arah pangkat I. 3. Ya, arah I, sorry. Arah I. Ya, betul. Langsung kayak gitu. Lalu, ada lagi? Tambah E pangkat XY. E pangkat XY. Ya. Dari mana E pangkat XY? Anda turunkan ini terhadap X ya. Iya. Maka dapat hal yang sama. Min. Lalu, min. Y cos X. Y cos X, betul. Arah J. Tambah 2X cos Y arah K. 2X cos Y arah K. Ya. Good. Do Y-nya. Ya. Itu bukan yang E
E pangkat X itu masih dikali sama Y ya, Pak? Oh ya, ya, betul. Betul sekali. Ada yang tahu kenapa? Jadi ketika saya turunkan E pangkat XY terhadap X, maka saya asumsikan Y-nya konstan ya. Paham nggak? Jadi kayak misalnya turunan dari E pangkat 2X terhadap X. Kan 2 konstan ya. Maka saya dapatnya apa nih? 2 E pangkat 2X. Ya. Betul sekali. Tadi siapa yang bilang? Saya berterima kasih. Jadi di sini ada Y-nya ya. Y-nya dari mana? Dari Y di sini diasumsikan konstan. Oke, terima kasih atas koreksinya. Oke, sekarang lanjut untuk doa doye. Jadi di sini apa? Dua X kuadrat ya, Pak? 2X kuadrat, betul. Saja ya, pada Iya. I, pada arah I-nya. Lalu? X E pangkat Y. Oke, itu X E pangkat apa? XY ya. XY pangkat min cos X. Min Y-nya diturunkan, maka jadi tinggal sin X ya. Ini kan boleh ini ya. Sin X. Ini arah C. Di sini ada nggak? Ada terhadap Y-nya? Ada ya, di cos Y kan. Maka jadi minus X kuadrat sin Y. minus X kuadrat sin Y, betul. Sin Y. Oke. Doa do Z apa? 0. 0 ya, Pak? 0. Nggak ada. Karena tidak ada kebergantungan terhadap Z pada vektor A ya. Jadi bisa jadi ada turunan parsialnya, ada yang 0. Nah. Bagus, udah paham ya. 2 latihan ini mudah-mudahan bisa memperlancar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Ini kan misalnya kita turunkan terhadap X atau Y atau Z, itu yang lainnya kan kita asumsikan konstan. Betul. Itu kita mengasumsikan sendiri atau sudah pasti atau dari dalam soal, soalnya ada juga kan ya Pak, dengan turunan implisit gitu Pak. Turunan implisit itu misalnya gimana ya? Bisa diingatkan lagi ke saya. Misalnya bentar, Pak. Yang suatu fungsi punya 2 variabel gitu Pak, X sama Iya. Y. Nah, nanti Ya, ini beda. Ya, sama. Lalu gimana? terus nanti misalnya turunan misalnya satu fungsi itu X plus Y, gimana ya? Ya misalnya X plus Y. Terus nanti turunannya itu terhadap X, maka nantinya kan jadi 1 plus Y-nya itu jika diturunkan jadi 1 kali DY per DX gitu, Pak. Sorry, ini jadi fungsinya gimana tadi tulis isinya? X plus Y gitu. Iya, misal. Lalu, saya mau turunkan apa? Turunkan terhadap X. Oke. Ini Sampingnya itu jadinya 1 plus DY per DX. Oke. Ya, saya paham. Ya, pada kasus seperti itu, Y-nya adalah fungsi X. Ya kan? Nah, pada kasus seperti ini ya benar. Maka 1 plus D per DX, karena Y-nya adalah fungsi X. Pada bahasan fungsi multivariabel yang saya bahas sekarang,
ketiga variabelnya itu saling independen satu sama lain. Ya. Jadi di sini X, Y, dan Z ini bukan fungsi sesamanya. Jadi X bukan fungsi Y dan Z, Y bukan fungsi X dan Z bukan fungsi X dan Y. Paham ya? Jadi kalau Iya, Pak. kalau Y bukan fungsi X dan Z, maka kalau saya turunkan Y terhadap X 0 kan? Iya, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya bukan dua hal yang berbenturan ini. Pada kasus fungsi implisit yang tadi Anda bahas ya, itu Y-nya adalah fungsi X. Jadi Anda menjumlahkan X dengan suatu fungsi X. Ya, yaitu Y gitu. Nah, pada kasus di sini, saya punya 3 variabel gitu, X, Y, Z. Mungkin agak membingungkan karena Anda biasa menggunakan Y sebagai fungsi Z gitu ya. Y sebagai fungsi X maksud saya ya. Biasanya kan gitu ya. Makanya nanti saya akan bisa menulis juga kadang-kadang ya, atau nanti ketika membahas fungsi kurvilinier koordinat kurvilinier X, Y, Z ini saya tulisnya seperti ini aja. X1, X2, dan X3 ya. Jadi Y itu maksudnya adalah X2, Z adalah X3. Jadi X1 independen terhadap X2 dan X3, X2 independen terhadap X1 dan X3, X3 independen terhadap X1 dan X2 untuk tidak membingungkan ya. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan jelas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain mengenai ini? Oke, sebagai penutup saya akan membahas, menyinggung sedikit ya, ini sebagai penutup, tentang diferensial total ya. Jadi ada beda antara diferensial dengan derivatif ya. Anda bisa tahu bedanya kan, diferensial sama derivatif. Kalau misalnya fungsi satu variabel aja ya, f sebagai fungsi x, gitu ya. Kalau saya tulis df, ini artinya apa? Diferensial dari f ya. Ini adalah diferensial f ya. Tapi kalau saya tulis df dx, ini derivatif, artinya diferensial f dibagi dengan diferensial x, ya ini derivatif atau turunan ya. Derivatif dari f, ya bisa dibedakan ya. Nah sekarang kalau saya punya fungsi multivariabel seperti tadi ya, f, atau gini lah, saya punya fungsi satu variabel dulu ya, f sebagai fungsi x, diferensial f-nya ini dapat saya nyatakan dengan aturan rantai sebagai df turunan f ya dikalikan dengan diferensial x. Ya. Ini dengan aturan rantai saya bisa nyatakan seperti ini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya fungsi f-nya multivariabel, fungsi bergantung pada x, y, dan z. Bagaimana diferensial dari f-nya? Diferensial total ya. Ini kita namakan sebagai diferensial total karena f-nya sekarang fungsi dari lebih dari satu variabel. Nah, ini kan berarti dengan aturan rantai juga bisa ditulis seperti ini. Nah, tapi masalahnya adalah f bukan hanya fungsi dari x saja, tapi f juga fungsi dari y dan z. Maka di sini dengan aturan rantai dalam bentuk parsial kita bisa menuliskan do f do x. Ya, ini adalah turunan yang pada x saja ya, dikalikan dx ditambah do f do y dikalikan dy ditambah do f do z dikalikan dz. Jadi ini adalah generalisasi dari diferensial suatu fungsi ya ketika fungsinya itu menjadi multivariabel. Ini diferensial totalnya. Di sini ada pertanyaan?
Oke. Nah, sekarang Anda melihat ruas kanan dari diferensial total ini. Do F do X, dx, ditambah do F do Y, dy, ditambah do F do Z, dz. Ini menyerupai suatu dot product ya. Karena ini adalah turunan terhadap X saja dikalikan komponen dx, ya, ditambah turunan terhadap Y dikalikan komponen dy, ditambah turunan terhadap Z dikalikan komponen dz. Iya enggak? Anda bisa melihat ini sebagai suatu dot product dari dua buah vektor enggak? Bisa ya? Yap. Tinggal sekarang, jadi ini Anda bisa lihat seperti ini. Ini suatu vektor didotkan dengan suatu vektor lain. Ya. Tinggal pertanyaannya, ini vektor apa? Ini vektor apa? Sehingga dapatnya hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini maksud saya. Nah, kalau yang dx, dy, dz ini mudah ya. Ini vektornya kalau saya punya r, ya kan, r adalah x arah i ditambah y arah j ditambah z arah k, ya vektor posisi maksud saya. Maka kalau saya diferensialkan r, saya dapatnya apa? Dx arah i, ya kan, ditambah dy arah j ditambah dz arah k. Ya, di mana dx, dy, dan dz ini adalah infinitesimal pada arah x, infinitesimal pada x, pada y, dan pada z, ya kan? Panjang infinitesimal ya, pada arah x, pada arah y, dan pada arah z. Nah, jadi sekarang dx, dy, dz ini didapat dari dr, ya. Jadi yang vektor keduanya ini saya tahu inilah dr. Sekarang kira-kira vektor pertamanya ini bentuknya seperti apa? Sehingga kalau saya dot product kan hasilnya seperti ini. Ada yang bisa menduga nggak? Itu nggak sih Pak? Do F terhadap do X, do Y, do Z. Ya, tapi kalau kan vektor. Jadi gimana biar dia jadi vektor? Kira-kira bentuk vektornya seperti apa? Ya, kalau Anda perhatikan, ini bisa ditulis seperti ini ya. Do F, do X, tinggal tambahin arahnya aja. Arah I, ya, ditambah do F, do Y, arah J, ya, ditambah do F, do Z, arah K, ya. Di dot produkan dengan DR. DR tadi adalah ini ya. DR-nya langsung aja saya tulis dx arah I ditambah dy arah j, ya, ditambah dz arah k. Anda lihat hasilnya kan seperti ini kan, persis seperti df. Ya, dot product ya, df dx pada arah i hanya akan survive dengan dikalikan dengan dx pada arah i. Ya, jadi ini. Ini didotkan dengan ini saja, ini dapatnya ya. Itu didapatkan dengan itu saja dapatnya ini. Ya enggak? Jadi mungkin saya kasih ininya ya. Ini operasinya dengan ini. Ya kan, dapat ini. Untuk yang kedua ini dioperasikan dengan dia, dapat ini. Ya. Yang terakhir, ya, ini didapat dari operasi ini dengan itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, maka di sini saya akan memperkenalkan suatu operator ya. Operator itu sesuatu apa ya? Operator itu bisa dianggap sebagai suatu mesin ya. Jadi Anda bisa membayangkan operator itu seperti mesin ya. Operator, suatu mesin matematik lah ya. Yang mesin ini bisa bekerja kalau ada input ya. Kita butuh input dan
mesin ini akan mengubah inputnya menjadi suatu output. Nah, mesin ini baru bekerja kalau ada input. Kalau nggak ada input, ya mesin ini tidak punya arti apapun, tidak punya arti fisis, gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai operator. Nah, operatornya sifatnya adalah vektor. Orang melambangkan dengan seperti ini. Ini simbolnya ada segitiga terbalik. Anda pernah lihat? Karena dia vektor, maka saya kasih simbol vektor di sini. Ada yang tahu simbol apa ini namanya? Grad. Nabla. Benar semuanya. Simbol ini by itself ya, ketika dia berdiri sendiri namanya adalah nabla atau del. Saya tulis dulu isinya ya. Nanti ketika dia beroperasi pada skalar dia menjadi gradien. Ini isinya seperti ini ya. Do per do X pada arah I ya, ditambah do per do Y pada arah J, ditambah do per do Z pada arah K. Ya, ini yang orang namakan nabla. Atau ada istilah lain juga del. Ya. Nabla. Ini vektor ya. Dan dia operator turunan. Saya katakan by itself, ketika dia berdiri sendiri, dia tidak punya arti fisis, ya. Dia nggak punya arti turunan terhadap apa, gitu kan? Turunan itu biar punya arti fisis harus bekerja pada sesuatu fungsi, ya. Nah, jadi del ini atau nabla ini, ketika dia berdiri sendiri, dia tidak punya arti fisis. Nah, dia baru punya arti fisis ketika bekerja pada suatu fungsi. Fungsinya apa? Fungsi bisa fungsi skalar maupun fungsi vektor. Nah, jadi dengan kata lain, maka vektor di dalam kurung ini, ya tadi saya tulis di sini ya, ini dapat ditulis sebagai operasi atau operator nabla atau del yang bekerja pada fungsi skalar. Jadi operator del ini, kalau saya kerjakan pada fungsi skalar, jadi ini operator del, ya, inputnya skalar, maka hasilnya adalah vektor. Outputnya adalah vektor. Vektornya seperti apa? Ya berarti saya vektornya seperti ini. Do F do X arah I ya ditambah do F do Y arah J ditambah do F do Z arah K. Nah, ini ini punya arti fisis ya. Kalau F adalah suatu fungsi, maka do F do X ada artinya kan, do F do Y ada artinya, do F do Z ada artinya. Ya. Nah, inilah vektor, ya kan Anda lihat karena sekarang dia punya arah dan punya komponen di masing-masing arah yang besarnya secara umum berbeda-beda. Ya, ini adalah vektor. Jadi ketika inputnya skalar, ya, jadi fungsi skalar ini ketika saya masukkan ke dalam mesin operator del, maka keluar hasilnya adalah vektor. Jadi inputnya skalar, keluarnya vektor. Nah, operasi ini dinamakan tadi apa? Gradien. Atau orang singkat jadi grad saja ya. Gradien. Ya, mungkin Anda melihat ada similaritas, ada kemiripan ya. Gradien dengan ya gradien yang tadi kita biasa bahas di kalkulus, yaitu kemiringan. Ada arti fisisnya, kenapa ini dinamakan gradien, dan apa arti fisis dari suatu fungsi ditarik gradiennya. Kita akan bahas nanti. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Definisi gradien ini. Nggak ada. Oke, sekarang kalau ya ini contoh terakhir lah ya, ini penutup. Sekarang kalau kita ambil bagaimana operasinya. Kalau saya punya F bergantung pada X, Y, Z, dan ini fungsinya misalnya adalah X, Y kuadrat Z. Apa gradien dari F? Ini kan simple, sebenarnya cuman sama seperti contoh yang tadi kita bahas, yang sebelumnya kita bahas, cuman tinggal kita masukkan ke dalam slot-slot komponen vektor aja. Apa do F do X-nya? Y kuadrat Z. Y kuadrat Z. Y kuadrat Z. Ini pada arah I, betul. Lalu
Ada arah J-nya apa? 2x, y, z. 2 X, Y, Z. Betul. Arah Y ya. Ditambah XY kuadrat. X, y kuadrat. X, Y kuadrat pada arah K. Good. Ya, jadi inilah gradien dari fungsi multivariabel X, Y kuadrat Z. Saya mungkin cukupkan sampai di sini, nanti sisanya akan saya bahas di di asinkronus, di sesi asinkronus ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Pak, izin Ya. Pak, kan Silakan. operator itu kan dimasukin dengan input yang vektor, skalar ya. Jadi dia keluar vektor. Nah, kalau dimasukin yang vektor bisa Pak? Ada, bisa. Cuman nanti saya bahas mungkin pertemuan selanjutnya atau di asinkronus kalian. Ada. Baik Pak. Ya. Dan kalau vektor, Anda lihat, maka del itu sendiri adalah vektor, ya kan? Maka kalau saya kerjakan ke vektor, itu berarti saya kerjakan secara dot product atau secara cross product. Bisa dua kemungkinan. Ada istilahnya masing-masing untuk dua operasi tersebut. Nanti kita bahas. Dan itu juga masing-masingnya akan ada implikasinya di fisika itu seperti apa. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin kita stop sampai di sini dulu ya. Stop sampai di sini dulu. Saya stop rekamannya deh.